Pak Soleh selaku Ketua Perpadi Kabupaten Jombang, ini Pak saya mau tanyakan terkait melonjaknya harga gabah yang hampir merata di seluruh Indonesia. Ini kira-kira faktornya apa kira-kira Pak Soleh? Sebenarnya Pak, ini hal biasa Pak, setiap tahun seperti itu. Setelah musim panen pertama menginjak kedua itu pasti menaik, pasti itu naik. Itu hal biasa bagi saya. Jadi kemarin tuh PP pemerintah 6.500, petani sangat senang sekali. Apalagi sekarang menjadi 7.300, lebih senang lagi petani. Cuma dari satu sisi kebijakan itu pasti ada yang dirugikan, pasti ada yang diuntungkan. Yang diuntungkan jelas petani, ya kan, dengan melambung tingginya harga KS gabah. Tapi yang dirugikan jelas konsumen, konsumen beras. Pasti dia gimana ya, mengeluh, kok mahal sekali. Ya itu biasa, dampak hal biasa itu Bang. Jadi memang apa yang dikatakan Pak Soleh ini yang dirugikan kan konsumen. Ya. Dan saya sendiri merasakan itu. Ya. Karena beberapa hari yang lalu istri saya temani belanja di pasar beli beras. Itu harga beras Bramo sebelumnya dibelikan harga 12.500. Itu kemarin istri saya itu belinya di harga 13.500. Jadi memang konsumen yang sangat dirugikan Bapak. Untuk antisipasi lonjakan ini kira-kira apa selaku Ketua Perpadi Kabupaten Jombang? Oke, menurut saya untuk mengantisipasi seperti ini kita mengacu pada tahun yang kemarin, tahun 2003-2004, harga beras stabil, nggak bisa naik. Para spekulasi sangat dirugikan, terutama pada penggilingan padi. Harusnya beras itu dari 12.000 naik 14.000. Ternyata nggak sesuai. Nah, itu acuan. Harusnya pemerintah mengacu pada tahun yang lalu. Nah, ternyata tahun yang lalu itu pemerintah banyak melakukan operasi pasar. Jadi langkah pertama ini untuk menekan harga yang melambung tinggi. Jalan satu-satunya harus operasi pasar, SPHP, bantuan itu harus digelontorkan. Ya karena apa, dengan itu cara itu bisa dengan sendirinya pasti harga turun. Apalagi kalau dalam bulan ini diterjunkan 2 kali. Nah, dulu seingat saya 1 tahun itu hampir pernah 14 kali. Jadi harga betul-betul nggak bisa naik. Nah, ini harusnya pemerintah mengacu pada tahun yang lalu, Pak. Itu tahun berapa itu Pak? Tahun 2003-2004. Itu nggak bisa naik sama sekali. Iya. Karena apa? Operasi pasar, bantuan beras ke desa, Bapang, bansos, SPHP digelontorkan, otomatis nggak bisa naik karena konsumen rata-rata di Indonesia itu beras medium Pak, nggak beras premium. Itu harus segera, nggak bisa ditunda-tunda lagi. Bila perlu untuk saat ini 1 bulan 2 kali, saya jamin dengan sendirinya turun, itu pasti turun. Berarti yang harus turun tangan ini melakukan operasi pasar ini Bulog Pak ya? Bulog harus secepatnya, segera. Apa yang ingin disampaikan kepada Bulog yang ada di wilayah Kabupaten Jombang ini Pak, supaya segera turun? Bagaimana cara mengatasi supaya harga tetap stabil? Iya, sebenarnya itu khususnya bukan hanya di Jombang, umumnya seluruh Indonesia harus operasi pasar ini Pak. Kalau hanya di Jombang aja efeknya nggak sangat signifikan. Harus dari atas memang ya. Semua menyeluruh. Karena ini dampak kelonjakan secara nasional kan. Nah, segera pemerintah secepatnya action dulu, nanti birokrasinya menyusul. Nah, cepat seperti itu. Saya rasa gitu Pak, secepatnya. Jadi disampaikan kepada pihak terkait, khususnya ya, Bulog, pemerintah daerah, pusat, pusat harus segera turun. Nggak usah ditunda-tunda itu Pak. Terus ini Pak Soleh, terkait ini kan viral di TikTok terkait masalah beras oplosan. Apakah di Jombang juga ada yang beras oplosan seperti itu yang dimaksud di TikTok itu? Sebenarnya beras oplosan itu masyarakat jarang yang paham apa sih oplosan. Kriterianya bahasa oplosan kan jelek, negatif. Kalau menurut saya itu beras itu biasanya bagaimana beras premium, kemasannya premium tapi isinya medium. Nah mungkin dia oplos seperti itu.
Jadi biasanya itu premium brokennya 10% bisa dinaikkan, dicampur sama broken menjadi 20%. Mungkin seperti itu dioplos sama broken, dioplos sama menir. Itu mungkin bahasa oplosan kan, wajar. Biasanya pengusaha gitu. Tapi kalau dioplos sama bulog sama ya ini yang nggak boleh bang, karena beras bulog itu beras subsidi pemerintah. Iya, iya. Nah ini siapa yang oplos? Kalau pengusaha ngoplos beras oplosan dari bulog itu nggak mungkin lah kalau nggak ada orang dalam. Ya kan yang berhak mengeluarkan beras bulog kan kewenangan bulog. Kalau ada di pasaran beras bulog sama beras medium atau premium dioplos ini, nah, siapa? Ini perlu dicari pelakunya. Itu tidak boleh karena itu beras subsidi kan, harganya bulog itu 11.000. Kalau dijual 14.000 berapa keuntungannya? Iya, iya. Kali berapa ribu ton? Seperti itu, dioplos sama bulog memang nggak boleh. Mungkin juga bisa nanti beras medium dioplos sama beras premium. Ya kan speknya beras premium tapi dalamnya medium, mungkin seperti itu. Nah mungkin masyarakat kurang paham, kurang jelas apa sih bahasa oplos. Iya, iya, iya. Dikira dioplos sama plastik, Iya. sama kerikil, itu memang nggak boleh. Iya, iya, iya. Nah, itulah bang. Nah ini bahasa itu sangat viral saat ini. Bahkan mungkin banyak penggilingan padi yang bikin premium ketakutan, was-was gak bisa tidur. Iya, iya, iya. Iya kan, karena dioperasi, takut nanti kena hukumnya itu. Ini kan Menteri Pertanian kan sangat gencar turun ke sawah ini. Apa yang ingin disampaikan Pak Soleh? Ya, saya terima kasih pada Pak Menteri Pertanian dengan bisa tercapainya target 4.200.000 ton. Mungkin selama 12 tahun ini baru tercapai. Kembali lagi penggilingan padi khususnya menengah ke bawah bisa bersaing, bisa bekerja lagi. Selama ini hampir 10 tahun penggilingan padi menengah bawah bangkrut, tutup semuanya. Tapi adanya gerakan seperti ini, nggak impor, kita bisa bekerja lagi. Nah itu mungkin saat ini mungkin yang merasa dirugikan mungkin lah penggilingan padi menengah ke atas, karena selama ini mereka menguasai pasar, menguasai keuangan, ya kapitalis lah bahasanya mungkin. Nah dari situ, tapi saya pribadi mengucapkan terima kasih pada Pak Menteri Pertanian. Itu semoga selamanya Indonesia ini bisa aman-aman dan stabil. Amin. Nggak ada nggak kisruh seperti TikTok inilah. Di TikTok kan nggak semuanya dioperasikan. Menurut data TikTok ada 14 pengusaha besar, ternyata pengusaha besar termasuk Wilmar, iya kan? Wilmar itu salah satunya. Memang selama ini di sini yang beli padi KS yang paling besar itu Wilmar, salah satunya. Wilmar Group. Wilmar Group itu, dan ada lagi ya, nggak perlu disebutkan itu. Itu perlu diantisipasi. Memang penggerakan penggilingan padi Indonesia kelas menengah ke bawah selama ini bersuara. Nah, karena mereka yang menguasai gabah KS, yang lainnya ya kecil-kecil nggak keduman itu bahasanya. Daya belinya nggak mampu, karena mereka mampu. Bayangkan kalau satu perusahaan beli 1.000 ton, sedangkan menengah ke bawah satu hari 10 ton, iya kan? Nah inilah kasihan dengan adakan tindakan Pak Prabowo atau Pak Mentan ini, khususnya petani dan penggilingan kecil, saya rasa sama dengan saya. Terima kasih lah, semoga Indonesia damai. Amin, amin. Damai. Terima kasih. Oke, Pak Soleh, terima kasih.